Bab 433. Sekte Danya. Kunlun. Kultivator. Jika Louis Lu ada di sini, dia pasti bisa merasakan bahwa mantan pemimpin aliansi bela diri ibu kota, Agustinus Xiao, sebenarnya adalah seorang kultivator. Ekspresi Clement Xiao rumit. Dia ingat dulu ayahnya tidak seperti ini. Dalam kesan masa kecilnya, ayahnya selalu menjadi citra yang baik. Sampai hari tertentu lebih dari 20 tahun yang lalu, temperamen Agustinus Xiao tiba-tiba berubah drastis. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dan kekuatannya juga meningkat pesat. Clement Xiao tidak berani bertanya lebih banyak. Agustinus Xiao tidak menjawab ketika dia bertanya, tetapi merasa sangat aneh. Pada saat ini, Sekte Danya, Kunlun, Louis Lu telah membawa El Shalin ke kaki gunung sekte itu. Baru saat itulah dia harus mengagumi kebijaksanaan Erinmu. Kunlun terlalu besar. Petanya tidak berguna sama sekali jika tidak mengandalkan lencana giok identitas Erinmu sebagai panduan. Ia tidak tahu apakah ia ingin menemukan Sekte Danya. Ia tidak tahu apakah itu akan memakan waktu 1 tahun dari tahun monyet. Ketika Erinmu kembali, dia sudah memberitahu tuan mereka, Girgigu, semua yang terjadi di luar. Jadi ketika Louis Lu dan yang lainnya datang ke Sekte Danya, tidak hanya mereka tidak terhalang oleh apapun, mereka juga diterima secara pribadi oleh Girgigu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil. Mengenakan kemeja hijau, merah muda di kedua pipi. Sepertinya dia telah minum terlalu banyak pil kesehatan. Pil kesehatan dari sekte dan yang ratusan kali lebih kuat daripada produk kesehatan yang dijual di luar. Oleh karena itu, di Kunlun, umur alami sekte dan yang umumnya lebih panjang dari sekte lain. Ketika El Shalin berkata bahwa dia bersedia menjadi murid Sekte Danya, Girgigu sangat senang. Selama Kuali Xuan Huo Kaisar Qing dapat kembali ke Sekte Danya, Girgigu tidak peduli siapa yang dia akui sebagai tuannya. Dan pertama kali dia melihat El Shalin, dia merasa baik hati dan ingin mengolahnya. El Shalin dengan cepat mengajukan persyaratan dan berkata, Master Sekte Gu, aku secara sukarela bergabung dengan Sekte Danya. Aku berharap Sekte Danya tidak akan membatasi kebebasanku di masa depan. Dia tidak ingin terjebak dalam satu sekte selama sisa hidupnya. Girgigu secara alami mengerti apa yang dia maksud. Itu karena dia masih memiliki kekhawatiran di dunia sekuler. Jadi dia berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah. Sekte dan yang kami selalu sangat bebas. Girgigu mengerti. Tetapi segera dia mengingatkan, meskipun Nona Lin, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Sekte Danya. Tetapi ingat, Kuali tidak boleh diekspos, terutama di wilayah Kunlun. Kunlun adalah dunia para kultivator. Meskipun tidak sebaik Gunung Jiexing, lingkungannya sama kejamnya. Dan tidak jarang orang membunuh orang dan merebut harta. Jika El Shalin tinggal di Sekte Danya, akan ada sejumlah besar penjaga untuk melindungi keselamatannya. Tetapi waktu yang paling berbahaya adalah saat dia meninggalkan Sekte Danya tetapi masih berada di wilayah Kunlun. Setelah El Shalin kembali ke luar Kunlun, situasinya akan jauh lebih baik. Karena ketika dia teknik mental Kaisar Qing, dia dapat dengan mudah mengendalikan kuali hijau agar tidak keluar. Artinya, bahkan jika El Shalin mengorbankan kuali hijau untuk memurnikan ramuan di klinik Xingling di masa depan, dia tidak perlu khawatir tentang aura yang diperhatikan oleh kultivator. Ini tidak akan menarik 3 pasukan sekte sekaligus seperti malam sebelumnya. Tentu, premisnya jangan terlalu sombong.
Dan kamu tidak bisa mengorbankan kuali hijau di depan praktisi lain. Ini bukan masalah menahan nafas, tapi masalah otak, untuk berada di sisi yang aman. Girgigu merasa akan lebih baik jika sedikit murid dari sekte dan yang tahu tentang kuali hijau berada di El Shalin. Lebih baik. Jadi Girgigu memandang Erinmu dan berkata, para murid yang mengikutimu untuk menemukan kuali hijau hari itu, yang terbaik adalah merahasiakannya. Ketua sekte, jangan khawatir. Aku sudah memperingatkan mereka sejak lama. Jawab Erinmu. Girgigu mengangguk dan terus menginstruksikan jawab Erinmu. Kamu bawa Nona Lin untuk mengadakan upacara rahasia memasuki sekte terlebih dahulu. Lalu bawa dia ke gunung belakang untuk memahami teknik mental Kaisar King. Dimengerti. Jawab Erinmu melirik El Shalin. Matanya jelas lebih lembut dari malam sebelumnya. Dan berkata, Nona Lin, ikut aku. El Shalin menatap Louis Lu. Louis Lu mencubit telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pergilah. Kakak kedua. Jika terjadi sesuatu, panggil namaku melalui jimat pengaman. El Shalin mengangguk dan mengikuti jawab Erinmu untuk pergi. Menghindari kerumunan serendah mungkin. Aku mendengar dari penatuamu bahwa kakak lu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Setelah El Shalin dan keduanya pergi, Girgigu tiba-tiba menoleh untuk melihat Louis Lu. Mengukurnya dengan hati-hati. Dan kemudian mengatakan sesuatu yang berarti sambil tersenyum. Louis Lu tidak berkomitmen. Mungkin. Kultivator pedang. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Tidak. Girgigu terdiam dan tidak berbicara lagi. Tetapi matanya berkedip. Dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia telah belajar tentang situasi dasar Louis Lu dari Erinmu sejak lama. Itu bisa diringkas dalam 2 poin. Louis Lu mungkin adalah seorang tukang kultivator pedang yang kuat. Atau kultivator iblis. Ketika Girgigu menanyakan pertanyaan ini barusan, siapa yang tahu bahwa Louis Lu benar-benar akan menggelengkan kepalanya? Dan jawabannya akan sangat bias terhadap kultivator iblis. Secara alami, Girgigu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana dia tahu bahwa Louis Lu sama sekali bukan seorang kultivator iblis? Adapun menyangkal bahwa dia adalah seorang kultivator pedang, itu normal. Meskipun Louis Lu dapat menggunakan pedang Dewa Roh Kaisar, dia tidak tahu keterampilan pedang sama sekali. Dan alasan mengapa Erinmu mengira dia adalah seorang kultivator pedang adalah karena dia merasakan niat pedang murni pada Louis Lu malam itu. Hanya saja Erinmu tidak tahu bahwa niat pedang itu tidak dipancarkan oleh Louis Lu, tetapi berasal dari cermin keberuntungan Duotian di telapak tangannya. Kakak Lu, bisakah kamu pergi ke suatu tempat denganku? Setelah hening sejenak, Girgigu tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan suara halus. Louis Lu mengangguk, dan kemudian mengikuti Girgigu ke tanah terbuka yang luas. Di tengahnya berdiri sebuah menara tinggi. Menara ini memiliki 12 lantai. Girgigu berkata, Kakak Lu, menara dan yang ini adalah pavilion harta karun sekte dan yang kita. Dari lantai pertama hingga lantai 10, ada kualitas kualipil yang berbeda. Semakin tinggi kualitas kualipil. Apakah kamu ingin masuk dan mencoba? Bersambung.